oh masak itu bebas, masak itu nggak ada tolak ukurnya kayak gimana, bumbu dapur harus berapa gram, itu iya. Tapi ketika memasak lu pasti akan mengira-ngira, intuisi lu akan bergerak, oke ini untuk nasi goreng gue akan bikin lebih pedas, mungkin banyakin cabenya. Dan itulah yang bikin gue berani untuk belajar masak secara otodidak. Halo, gue Miko Panggayo. Gue senang banget makanan, keluarga gue senang banget sama makanan. Gue terlahir dari keluarga yang bener-bener cinta sama makanan. Dan gue berdarah Aceh, yang dimana stigmanya adalah di keluarga gue, orang Aceh laki-laki tidak boleh ke dapur. Padahal gue tuh senang banget sama masak. Gue bisa suka sama sayur itu sebenarnya karena kuliah. Kuliah gue itu pertanian. Dan gue ngerasain bagaimana menanam sayur berbulan-bulan. Pas udah panen, kan sayang ya nggak dimakan. Dan akhirnya gue mulai coba eksperimen untuk memasak hal yang sederhana seperti sayur bayam. Gue bisa bikin sayur kangkung awalnya. Dan akhirnya itu membentuk gue untuk terjun ke dapur. Walaupun sebenarnya di rumah kadang gue juga masak. Ditanya resepnya apa, Mas ini resepnya apa? Ya minus gue nggak bisa jawab. Kocelnya langsung gue catat setelah itu. Ketika masak itu gue ngerasa gue lebih happy sih. Itu tuh dulu gue jadiin stress release gue. Ketika gue pusing, stres, gue masak. Habis itu gue makan, gue seneng. Sama hal-hal eksperimental yang ada di dapur. Dan akhirnya gue cobain bumbu itu satu-satu agar gue tahu karakter si bumbu itu seperti apa, cara masaknya gimana, ngolahnya apa, sifatnya kayak gimana. Dan ternyata seru juga ya. Belajar masak secara otodidak dengan berkenalan secara langsung sama si bumbu-bumbu dapur tersebut. Ya menurut gue masak juga suatu kemerdekaan buat gue ya. Gue bebas berekspresi di dapur. Gue mau bikin ini orang suka atau enggak ya terserah. Tapi ketika lu makan dan lu telan, berarti kan lu menerima makanan itu dong. Dan alhamdulillah sih pada seneng ya ketika gue masak. Ya masakan itu sentimennya sungguh kuat banget sama diri gue gitu. Ketika gue makan bareng ya, ketika gue makan bareng gue bisa ngeliat personality orang tuh kayak gini. Ketika gue masak ternyata kurang asin, oh ternyata tipe orangnya tuh nggak terlalu suka yang asin-asin nih, mungkin lebih suka yang lebih sedikit manis atau lebih sedikit asam ya. Jadi menurut gua makanan itu luas banget ya. Lu bisa punya kenangan, lu bisa punya cerita, lu bisa mungkin jadi belajar masak gara-gara masakannya enak, lu bisa berterima kasih atas nikmat Tuhan, lu bisa jadi orang yang lebih bersemangat lagi karena makanan. Nah, gue sih harapannya ketika makan maka tas saya yang jalan, harapan-harapan yang tadi itu bisa jadi satu, duduk di atas meja, makan, ngobrol. Ya sama kayak di program ini ya, makanan tuh nantinya bisa jadi medium buat gua untuk ketemu sama orang-orang di luar sana. Bisa ketemu orang itu adalah suatu anugerah menurut gua, apalagi punya satu kesamaan. Semoga buat kalian yang nantinya makan bareng sama gua, ya cerita-cerita dan makanan kalian itu bisa tetap abadi sampai YouTube kiamat. Nah, jadi sampai jumpa di Tamakan Maka Tak Sayang.